Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kita kelompok 3 di batch 4. Pada pembelajaran di agenda 3 pada pertemuan kedua kali ini, kita ada tugas nih teman-teman, yaitu untuk menyusun rencana aksi dalam tantangan manajemen dan smart ASN di Kementerian PU. Nah, kita sendiri mendapat tema yaitu budaya kerja PU untuk mendukung insan PU dalam mengimplementasikan literasi digital Smart ASN. Nah, sekarang aku mau tanya nih pada teman-teman, ada ide gak untuk isu-isu yang bisa kita terapkan dalam rencana aksi ini? Silakan untuk pertama Mas Gusti, silakan. Aku ada satu nih, kalau dari aku itu yang pertama itu keterbatasan akses dan pengetahuan dalam memanfaatkan data terbuka atau open data untuk pengambilan keputusan. Kalau dari aku sih itu. Oke, Mas Gusti. Sekarang mungkin Mbak Irma, ada nggak Mbak Irma? Ada, kalau dari aku mungkin rendahnya tingkat adopsi dan pelatihan berkelanjutan untuk perangkat lunak baru atau pembaruan sistem sih. Bagian ada nggak ya Mbak? Silakan. Ya, kalau dari aku mungkin kurangnya standarisasi dan efektivitas pengelolaan dokumen elektronik mungkin ya, karena kan kita sudah 4.0 nih, jadi semuanya berbasis elektronik gitu. Oke, dicatat dulu. Untuk selanjutnya, Mas Aldi, ada saran nggak Mas Aldi? Isunya. Kalau dari aku sih mungkin ada ketergantungan pada aplikasi WhatsApp ya untuk komunikasi di kedinasan ini. Mas Fari mungkin mau disampaikan, silakan. Kalau dari saya sih itu sih Mas, Mas. Ada kurangnya kesadaran dan kesiapan pegawai dalam menghadapi ancaman keamanan cyber. Kalau dari aku sih itu Mas, Mas. Oke, Mas Fari. Mungkin dari Mas Rifan, ada ya nggak Mas? Iya, kalau dari aku sih paling adanya resistensi terhadap perubahan digital ya. Jadi masih tidak mau berubah dari hal-hal yang lama, pakai manual segala macam itu sih mungkin Mas. Oke, dari isu-isu yang udah disebutin tadi menarik-menarik semua ya. Mungkin nih kita bisa vote aja ya. Pilih 3 gitu dari 6 isu yang udah disampaikan. Kalau aku milihnya yang pertama ada ketergantungan pada aplikasi WhatsApp untuk komunikasi kedinasan. Tadi yang disampaikan oleh Mas Aldi ya. Eh, yang kedua ada kurangnya kesadaran dan kesiapan pegawai dalam menghadapi ancaman keamanan cyber. Tadi yang disampaikan oleh Mas Fahri. Yang ketiga mungkin aku setuju sama Mas Rifan, yaitu masih adanya resistensi terhadap perubahan digital. Kalau kayak gitu gimana teman-teman? Setuju gak? Boleh Boleh setuju setuju. tuh. Boleh. Iya, setuju tuh. Mungkin Oke kan sih Mas ya karena Mas. eh ya mungkin kan karena berkaca dari tempat kerja kita masing-masing ya, kita biasanya kalau dikasih tugas pun biasanya dari WhatsApp kayak gitu. Jadi mungkin relevan lah dengan sehari-harinya kita. Terus kemudian juga di tempatku tuh masih ada yang masih menggunakan cara yang lama gitu. Jadi cocok lah kalau misalkan kita ambil tema yang masih adanya resistensi terhadap perubahan digital itu. Setuju sih aku Oke, kalau di ya, oke. Berarti langsung aja kita buat rencananya di Canva ya teman-teman. Oke. Jadi setelah kita melakukan diskusi bersama tadi kelompok,
Kita mendapatkan tiga isu utama, yaitu yang pertama ketergantungan pada aplikasi WhatsApp untuk komunikasi kedinasan, yang kedua ada kurangnya kesadaran dan kesiapan pegawai dalam menghadapi ancaman keamanan cyber, yang ketiga masih adanya resistensi terhadap perubahan digital. Nah, dari USG yang kita lakukan, dari tapisan isu USG yang kita lakukan, mendapatkan skor yang terbesar adalah pada isu yang kedua, yaitu kurangnya kesadaran dan kesiapan pegawai dalam menghadapi ancaman keamanan cyber. Dengan tingkat urgency sebesar 5, seriousness sebesar 5, dan grow sebesar 4 dari 5. Untuk refleksi dan kesimpulan, mungkin bisa disampaikan yang pertama refleksi oleh Mas Rifan, silakan. Untuk refleksinya, tentunya kurangnya kesadaran dan kesiapan pegawai menghadapi ancaman keamanan cyber di Kementerian PU menunjukkan bahwa transformasi digital belum diimbangi dengan pendekatan literasi dan budaya keamanan cyber. Di ancaman ini tidak hanya mengganggu layanan publik, tapi juga berpotensi merugikan negara dan membahayakan masyarakat serta menunjukkan perlunya penguatan kompetensi ASN agar sejalan dengan tuntutan Smart ASN. Oke, terima kasih Mas Rifan. Selanjutnya, untuk kesimpulan bisa disampaikan oleh Mas Aldi, silakan. Oke, untuk kesimpulannya, jadi keamanan cyber itu harus menjadi bagian dari manajemen ASN, bukan sekedar urusan teknis. ASN PU perlu dibekali literasi dan budaya keamanan digital agar mampu menjadi smart ASN yang adaptif, profesional, dan menjaga integritas layanan publik. Oke. Nah, itu tadi merupakan dari tugas kita, yaitu berdiskusi mengenai core isu yang apa yang akan kita angkat menjadi rencana aksi. Jadi terima kasih untuk teman-teman yang sudah menyimak video dari awal sampai akhir. Mohon maaf bila ada salah-salah kata. Kembali bertemu lagi pada tugas video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.